Halo pedikers, no Rocky, no party. Sengketa lahan antara Rocky Gerung dan PT Sentul City Tengah mengambil alih perhatian publik. Dari sengketa itu Rocky banjir dukungan, tapi juga sebaliknya, ia tak lepas dari perundungan netizen. Bukan pertama kali saja nama Rocky Gerung menjadi perbincangan luas. Selama ini ia dikenal karena pernyataannya yang kerap menimbulkan kontroversi, terutama yang berkaitan dengan politik. Dalam pedikers kali ini, aku akan mengajak kalian mengintip profil, karir, dan harta kekayaan yang dimiliki Rocky Gerung. Mari kita bongkar. Roger alias Rocky Gerung lahir di Manado 20 Januari 1959. Semasa mudanya, pria berkacamata ini menempuh pendidikan di Universitas Indonesia. Rocky Gerung awalnya mengambil jurusan ilmu politik, kemudian pindah ke jurusan filsafat. Setelah lulus tahun 1986, Rocky Gerung lanjut mengajar sebagai dosen tidak tetap di kampus Jaket Kuning itu. Selama belasan tahun mengajar di Universitas Indonesia, Rocky Gerung akhirnya mengundurkan diri pada tahun 2015. Meski berstatus sebagai akademisi, Rocky Gerung bukanlah orang yang awam dalam dunia politik. Lewat tulisan-tulisan yang ia publikasikan, ataupun ceramah-ceramahnya dalam berbagai forum, Rocky Gerung selalu bersikap kritis terhadap situasi politik di Indonesia. Bahkan 2011 lalu, pria yang bergelar sarjana sastra ini turut mendirikan Partai SRI, Serikat Rakyat Independen, dan mengusung Sri Mulyani untuk maju dalam Pilpres 2014. Namun sayangnya, partai yang ia dirikan tak lolos sebagai peserta pemilu. Sebagai orang yang mendalami filsafat, Rocky Gerung seringkali menyampaikan gagasan dan kritiknya menggunakan bahasa filsafat yang kerap disalahpahami dan menimbulkan pro kontra. Pada tahun 2017, peneliti di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi ini melontarkan kritik yang cukup keras ke pemerintah. Ia menyebut bahwa pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Sejak saat itu, Rocky Gerung menjelma menjadi selebritis politik dan semakin dikenal luas oleh masyarakat. Tak berhenti sampai di situ, dalam sebuah acara diskusi pada tahun 2018, Rocky Gerung kembali membuat heboh karena menyebut kitab suci sebagai fiksi. Definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Pria mempopulerkan frase akal sehat ini bahkan sempat dilaporkan ke polisi karena dianggap melakukan penistaan agama. Dalam gelaran Pilpres 2019, Rocky Gerung bergabung dalam barisan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Sandi. Rocky Gerung semakin berada dalam sisi yang berseberangan dengan pemerintah Presiden Jokowi. Bahkan ia tak segan-segan menyebut Presiden Jokowi tak paham Pancasila. Setelah Prabowo merapat ke pemerintah, Rocky Gerung bersama tokoh-tokoh oposisi lainnya seperti Gatot Nurmantio, Said Didu hingga Din Syamsuddin mendeklarasikan kelompok oposisi bernama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Hingga kini Rocky Gerung tetap memposisikan diri sebagai pengkritik pemerintah yang paling vokal. Yang terbaru, Rocky Gerung kembali menyentil pemerintah lewat pernyataan yang kontroversial, di mana ia meramalkan bahwa masa pemerintahan Presiden Jokowi tak akan sampai pada tahun 2024. Wah, emang kontroversial banget ya filsuf yang satu ini. Nah, di luar sepak terjangnya gemar mengkritik pemerintah, kisah Semara Rocky Gerung juga menarik untuk diulas. Dan pedikers, ternyata Rocky Gerung merupakan sosok yang masih betah ngejomblo sampai sekarang. Entah karena apa, pria yang kini berusia 62 tahun ini belum menemukan sosok perempuan yang pas untuk dinikahi. Atau mungkin ya memang gak niat untuk nikah sama sekali kali ya. Alhasil Rocky Gerung pun masih berstatus lajang di usianya yang sudah tak lagi muda. Kira-kira kriteria pendamping Bung Rocky seperti apa ya? Ada yang tahu gak? Well, setelah melihat sekilas perjalanan karir dan kisah asmara Rocky Gerung, sekarang kita intip seperti apa kekayaan yang dimilikinya. Ada fakta menarik yang sepertinya jarang diketahui banyak orang. Selama belasan tahun mengajar di Universitas Indonesia, Rocky Gerung ternyata tak pernah mengambil gajinya. Ia beranggapan bahwa mengajar bukan untuk cari duit, tapi semata-mata untuk mencerdaskan anak bangsa. So, dari mana dong sumber penghasilan Rocky Gerung? Sumber penghasilan Rocky Gerung rupanya berasal dari honornya saat menjadi pembicara, entah di televisi ataupun saat menghadiri undangan dari berbagai instansi. Selain itu, ia juga rupanya mendapatkan pundi-pundi rupiah dari aktivitasnya bermain saham.
Tak hanya itu, Rocky Gerung juga mendapatkan penghasilan dari channel YouTube yang ia buat sejak tahun 2019 lalu. Channel YouTube-nya yang kini telah mendekati 990.000 subscribers memberikan penghasilan yang terbilang fantastis. Lansir dari socialblade.com, Rocky Gerung diperkirakan mengantongi penghasilan sekitar 19,9 juta hingga 310 juta rupiah lebih setiap bulannya. Nah, dalam setahun Rocky Gerung bisa mengantongi penghasilan sekitar 87,5 juta hingga 3,7 miliar rupiah. Sementara dilansir dari networthspot.com, total kekayaan bersih Rocky Gerung diperkirakan sebesar 100 juta US dollar atau sekitar 14 hingga 35 miliar rupiah. Wow, angka yang fantastis bukan? Nah, salah satu kekayaan Rocky Gerung tersimpan dalam Ujit Properti. Ia memiliki hunian yang sangat asri di kawasan Sentul Bogor, tepatnya di Blok 026 Kampung Gunung Batu, RT 0211, Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan, Madang. Rumah yang telah ditempati selama lebih dari 10 tahun ini berlokasi di sebuah jurang dengan kemiringan hampir 80 derajat. Tak kayal untuk menjangkau rumah Rocky harus melewati banyak anak tangga yang cukup curam. Rumah ini tak ubahnya seperti sebuah villa yang menyatu dengan alam. Mata akan dimanjakan dengan banyaknya pepohonan dan tanaman hijau yang ada di sekitar rumah. Di teras rumahnya, pria yang hobi mendaki gunung ini bisa menyaksikan gunung pemandangan kota Bogor. Masuk ke bagian dalam, rumah Rocky didesain dengan menggabungkan konsep industrial dan minimalis. Dindingnya menggunakan bata merah, ditambah dengan banyak perabot berbahan kayu, serta lukisan-lukisan estetik yang terpajang di dinding. Selain itu, rumah ini semakin lengkap dengan buku-buku yang ada di hampir setiap ruangan, mulai dari tangga, saung, hingga kamar. Namun sayangnya, rumah yang berdiri di atas lahan sekitar 800 meter persegi ini terancam digusur oleh korporasi besar, yaitu PT Sentul City. Rocky dan ribuan warga menerima somasi dari perusahaan properti agar membongkar bangunannya selama beberapa hari ke depan sesuai waktu yang telah ditentukan. Duduk perkaranya, Rocky tertipu oleh seorang bernama Andi Junaidi yang bekerja sama dengan kepala desa saat itu, Asep Supriyatna atau Ucok. Mereka melakukan penipuan dan pemalsuan surat untuk menjual lahan alih garapan kepada Rocky tahun 2009. Menurut pengakuan Rocky, pemilik sebelumnya bahkan sudah tinggal sejak 1960. Hingga saat ini, sengketa antara Rocky Gerung dan Sentul City masih terus berlanjut melalui proses peradilan. Rocky berencana untuk menggugat balik PT Sentul City sebesar 1 triliun rupiah, di mana 1 rupiahnya adalah ganti material. Sementara sisanya adalah berupa imaterial karena banyaknya kenangan terutama percakapan intelektual di rumah itu. Kasus tersebut membuka catatan hitam pemerintah dalam melindungi hak kepemilikan tanah oleh rakyat biasa. Karena ternyata 90% kasus yang dilaporkan ke Komnas HAM adalah kasus serupa. Bagaimana menurutmu, Bedikus?